Lu pernah ngebayangin rasanya jadi Palestina? Diinjak-injak di tanah sendiri, setiap hari dengar suara bom lebih sering daripada suara azan. Tapi yang bikin paling nyesek itu bukan cuma rudal dari Israel, tapi diamnya saudara sendiri. Negara-negara Arab yang katanya satu darah, satu bahasa, satu kiblat, kok bisa segini cueknya? Di saat rakyat Palestina mati-matian bertahan hidup, para pemimpin Arab malah sibuk jalin bisnis, bangun gedung pencakar langit, dan peluk erat tangan negara yang jelas-jelas menjajah. Dulu, banyak yang percaya kalau dunia Arab itu benteng terakhirnya Palestina. Tapi hari ini, gua tanya sama lu, mana bentengnya? Mana suaranya? Uni Emirat Arab malah normalisasi hubungan sama Israel lewat Abraham Accords. Arab Saudi pelan-pelan juga ikut jalan yang sama. Mereka bilang demi perdamaian, demi masa depan ekonomi. Tapi siapa yang nikmatin masa depan itu? Palestina jelas bukan. Mereka makin dikucilkan, makin sendirian, sementara dunia Arab main aman di balik meja perundingan yang dingin dan penuh kepentingan. Kenyataannya, banyak negara Arab udah lelah. Capek dianggap musuh oleh Barat gara-gara dukung Palestina. Mereka lebih milih jadi mitra dagang yang patuh ketimbang pemimpin dunia Islam yang tegas. Gua nggak bilang rakyatnya setuju semua. Banyak rakyat Arab yang masih turun ke jalan, teriak bela Palestina. Tapi suara rakyat itu tenggelam di balik tembok istana dan kantor-kantor Kementerian Luar Negeri yang dingin dan penuh perhitungan geopolitik. Ini bukan soal sekadar politik. Ini soal nurani. Soal gimana bisa ada negara yang tiap Jumat khutbahnya teriak solidaritas umat Islam, tapi tiap Senin malah tanda tangan kontrak dagang sama penjajah. Gua ngerti, tiap negara punya kepentingan nasional. Tapi kalau kepentingan itu berarti nutup mata atas genosida, berarti ada yang busuk di dalam sistem itu. Dan busuknya bukan cuma dari luar, tapi dari dalam hati yang udah kehilangan empati. Palestina nggak butuh simpati kosong. Mereka butuh aksi nyata. Tapi sayangnya, banyak pemimpin Arab yang lebih takut kehilangan kontrak migas daripada kehilangan wajah di hadapan rakyat Palestina. Di balik baju gamis dan sorban itu, ternyata banyak yang udah nggak lagi punya nyali. Mereka lebih takut dibilang radikal sama Barat daripada dibilang pengkhianat sama saudaranya sendiri. Dan ini harus kita omongin, harus kita bongkar. Karena kalau kita terus diam, sama aja kayak mereka. Sama aja kayak para pemimpin yang berpaling wajah. Gue tahu, ini nggak nyaman buat didengar. Tapi kebenaran emang seringnya kayak duri nggak enak tapi harus dicabut. Kalau lu mau tahu kenapa dunia Arab terlihat pasif terhadap penderitaan Palestina, lu harus paham satu hal penting. Politik di Timur Tengah bukan lagi soal solidaritas, tapi soal stabilitas dan kepentingan nasional masing-masing. Negara-negara Arab udah lama terpecah secara ideologi dan kepemimpinan. Ada blok monarki konservatif kayak Arab Saudi, UEA, Bahrain, yang fokus pada kestabilan internal dan hubungan baik sama Barat. Lalu, ada negara-negara seperti Qatar yang main di wilayah diplomasi lunak, dan sebagian lain kayak Suriah atau Yaman yang terperosok ke dalam konflik internal. Palestina udah bukan lagi pusat perhatian utama, karena agenda domestik mereka lebih mendesak dan penuh tekanan. Beberapa dekade lalu, dukungan terhadap Palestina masih jadi simbol persatuan dunia Arab. Tapi sejak Perang Teluk, Arab Spring, sampai konflik Suriah, negara-negara Arab justru makin sibuk saling curiga satu sama lain. Aliansi dan blok politik berubah-ubah kayak cuaca. Arab Saudi dan Iran bersaing jadi pemimpin kawasan, sementara Mesir kehilangan pengaruhnya setelah krisis dalam negerinya sendiri. Dalam situasi ini, Palestina bukan prioritas utama. Mereka dianggap beban politik yang kompleks, yang kalau terus dibela habis-habisan malah bisa merusak hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara kuat, khususnya Amerika Serikat. Normalisasi hubungan dengan Israel jadi bukti nyata bahwa politik Arab udah bergeser. Abraham Accords yang ditandatangani UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan bukan terjadi tanpa alasan. Negara-negara ini melihat bahwa menjaga hubungan baik dengan Israel yang punya pengaruh besar di sektor teknologi, pertahanan, dan diplomasi global, jauh lebih menguntungkan daripada mempertahankan solidaritas simbolik dengan Palestina. Mereka bilang ini demi perdamaian, tapi pada kenyataannya, banyak kontrak bisnis, kerjasama militer, dan investasi yang ikut mengalir setelah kesepakatan ditekan. Jadi, ini bukan soal mendukung penjajahan, tapi soal mengejar keuntungan. Bahkan di tingkat elit Arab, ada kelelahan diam-diam terhadap isu Palestina. Mereka tahu konflik ini rumit, nggak akan selesai dalam waktu dekat, dan setiap keterlibatan bisa memancing masalah tambahan.
Intervensi bisa bikin mereka jadi sasaran kritik internasional, atau lebih parah, mengganggu stabilitas dalam negeri sendiri. Jadi, banyak pemimpin Arab milih aman, pura-pura prihatin di depan kamera, tapi diem atau bahkan kerjasama di belakang layar. Sementara rakyat Palestina terus berjuang sendiri, berharap ada keajaiban dari dunia yang katanya satu umat ini. Jadi ketika lu lihat pemimpin Arab datang ke KTT, angkat tangan doang, terus pulang bawa koper penuh janji kosong, itu bukan karena mereka nggak tahu penderitaan Palestina. Mereka tahu. Tapi buat mereka, penderitaan itu adalah risiko politik yang nggak mau mereka tanggung. Mereka lebih takut kehilangan kursi dan koneksi internasional daripada kehilangan harga diri di mata sesama muslim. Dan itulah realitas dunia Arab hari ini, politik lebih penting dari nurani, dan Palestina terpaksa bertahan di antara puing-puing janji yang nggak pernah ditepati. Salah satu faktor utama yang bikin negara-negara Arab bungkam soal Palestina adalah ketergantungan ekonomi terhadap Barat. Banyak negara Teluk hidup dari ekspor minyak dan investasi asing. Negara-negara kaya Arab Saudi, UAE, dan Kuwait punya aset triliunan dolar yang ditanam di bursa saham, real estate, dan industri di Eropa dan Amerika. Kalau mereka bersuara keras membela Palestina, mereka berisiko kehilangan investor, kena sanksi halus, atau dipinggirkan dari peta ekonomi global. Mereka sadar, satu pernyataan keras bisa bikin arus uang mandek, dan itu harga yang nggak semua pemimpin berani bayar. Di sisi lain, ada peran intelijen dan militer asing yang kuat di kawasan Timur Tengah. Banyak pangkalan militer Al-Laiflah tersebar di negara-negara Arab, terutama di Teluk. Ini bukan sekadar simbol kehadiran militer, tapi bentuk pengawasan langsung atas kebijakan dalam negeri. Negara yang terlalu vokal soal Palestina bisa dianggap mengganggu kestabilan regional, dan otomatis jadi target tekanan politik. Dalam struktur kekuasaan yang rapuh dan banyak bergantung pada aliansi luar, para pemimpin Arab lebih milih kompromi daripada konfrontasi. Mereka menjaga hubungan, bukan karena setuju dengan penjajahan, tapi karena takut dicap pembangkang oleh mitra strategisnya. Media juga jadi faktor penting yang membentuk persepsi publik dan arah kebijakan negara. Di banyak negara Arab, media dikontrol ketat oleh pemerintah. Isu Palestina sering hanya ditampilkan sekilas, tanpa liputan mendalam, tanpa tekanan untuk bertindak. Rakyat hanya dikasih potongan-potongan cerita yang emosional, tapi nggak diberi ruang untuk kritis atau menuntut kebijakan konkret. Tanpa tekanan publik yang kuat, para pemimpin makin leluasa bersikap pasif. Dan kalaupun ada media independen yang vokal, seringkali mereka dibungkam, diblokir, atau dikriminalisasi atas nama mengganggu kestabilan nasional. Faktor lain yang enggak kalah penting adalah krisis identitas di dalam dunia Arab sendiri. Banyak negara sedang berusaha menampilkan citra modern, terbuka, dan ramah investasi. Mereka ingin dilihat sebagai negara yang progresif di mata dunia Barat. Dalam narasi itu, isu Palestina dianggap urusan lama yang terlalu politis, terlalu rumit, dan bisa merusak branding. Bahkan beberapa negara mulai menjauhi simbol-simbol perjuangan Palestina demi menjaga citra baru mereka. Di titik ini, perjuangan kemerdekaan dianggap sebagai hambatan dalam membangun reputasi global yang lebih bersih dan bebas dari konflik. Terakhir, ada ketakutan terhadap dampak sosial dalam negeri kalau mereka terlalu membela Palestina. Dukungan penuh bisa menyulut semangat perlawanan di kalangan rakyat mereka sendiri, terutama kelompok oposisi atau rakyat miskin yang mulai sadar akan ketimpangan dan ketidakadilan. Pemimpin Arab khawatir solidaritas untuk Palestina bisa menjalar jadi protes terhadap rezim mereka. Mereka nggak mau benih perlawanan tumbuh di dalam negeri hanya karena mereka menyalakan semangat perjuangan dari luar. Maka, pilihan paling aman adalah diam, pura-pura peduli, dan terus bergerak dalam bayang-bayang kekuasaan. Diamnya negara-negara Arab bukan cuma bikin Palestina makin terisolasi, tapi juga ngebuat masyarakat muslim di seluruh dunia kehilangan arah solidaritas. Banyak umat Islam tumbuh dengan keyakinan bahwa satu luka di satu tempat adalah luka semua umat. Tapi ketika negara-negara besar yang mewakili Islam justru cuek atau kompromi, kepercayaan itu mulai goyah. Anak-anak muda mulai bertanya, siapa sebenarnya yang bisa diandalkan? Solidaritas yang dulu jadi semangat bersama, kini berubah jadi kebingungan kolektif. Umat Islam diseret ke dalam kontradiksi, diajarkan peduli, tapi dipaksa melihat para pemimpinnya diam. Di tingkat sosial, ini melahirkan frustrasi dan kemarahan.
Banyak orang yang awalnya percaya pada kekuatan persatuan umat jadi sinis dan pasrah. Mereka merasa suara rakyat nggak punya arti karena keputusan tetap dipegang oleh elit yang tak tersentuh. Rasa kecewa ini pelan-pelan jadi apatisme. Ketika tragedi kemanusiaan seperti di Gaza terus berulang, masyarakat mulai menganggapnya sebagai hal biasa yang tak bisa diubah. Kesakitan yang seharusnya jadi pemicu aksi, justru ditelan diam-diam sebagai kenyataan yang tak bisa dilawan. Inilah bentuk kematian empati secara perlahan. Dampak lainnya adalah polarisasi dalam dunia Islam itu sendiri. Umat terbagi antara mereka yang masih ingin berjuang dan mereka yang sudah menyerah. Perpecahan muncul di antara kelompok-kelompok Muslim. Ada yang menyerukan aksi boikot, ada yang memilih jalan diplomasi, dan tak sedikit yang memilih diam karena lelah berharap. Perbedaan strategi ini seringkali berubah jadi konflik internal yang menyakitkan. Bukannya memperkuat barisan, yang terjadi justru saling tuduh, saling lemahkan, sampai akhirnya suara kolektif umat Islam terdengar pecah dan tak solid. Yang paling mengerikan adalah bagaimana generasi berikutnya melihat semua ini. Anak-anak Muslim yang tumbuh di era sekarang mulai terbiasa melihat ketidakadilan tanpa perlawanan. Mereka melihat dunia tempat para pemimpin Islam diam, tempat kebenaran bisa ditawar, dan tempat nilai kemanusiaan bisa dikompromikan demi bisnis dan citra. Kalau ini terus dibiarkan, kita nggak cuma kehilangan Palestina, tapi juga kehilangan generasi yang percaya bahwa membela kebenaran adalah harga mati. Kita sedang menghadapi masa depan umat yang tumbuh dalam sunyi dari perlawanan dan sunyi dari harapan. Apa yang terjadi di Palestina hari ini bukan sekadar tragedi geopolitik, tapi juga ujian moral terbesar bagi nurani manusia. Di balik reruntuhan bangunan dan jeritan anak-anak yang kehilangan keluarga, tersembunyi satu pertanyaan besar yang harus kita jawab secara pribadi. Sejauh mana kita peduli ketika penderitaan itu tidak langsung menyentuh kulit kita sendiri? Dunia bisa punya 1000 alasan untuk bungkam, tapi masing-masing dari kita nggak bisa lari dari pilihan. Ikut diam atau bersuara. Meski kecil, meski dianggap remeh. Konflik ini memang bukan konflik pertama yang diabaikan, tapi ia jadi simbol dari rusaknya keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaan. Dunia yang didominasi kepentingan ekonomi, aliansi strategis, dan perlombaan pengaruh membuat nilai-nilai keadilan jadi barang mewah. Palestina bukan hanya soal tanah atau batas negara, ia adalah soal harga diri, tentang bagaimana manusia mempertahankan hak hidup di tengah sistem yang membiarkan penindasan jadi hal yang normal. Dan kalau hari ini kita biarkan itu terus terjadi, bukan tidak mungkin, suatu saat kita sendiri yang akan berada di posisi yang sama. Dibungkam, dilupakan, dibiarkan hancur dalam senyap.